Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Joshua Hilberling 23 tahun dan Amber Hilberling 19 tahun tinggal di Tulsa, Oklahoma tahun 2011. Mereka telah menikah selama sekitar 1 tahun sejak 30 Juli 2010. Amber berkata dia menikahi pria impiannya dan Joshua berkata dia adalah anugerah terindah. Pada titik ini, Joshua dan Amber tinggal bersama di University Club Tower, apartemen 2509. Sekarang menjadi gedung tertinggi ke-8 di kota. Gedung itu berbentuk silinder dengan 32 lantai. Setiap apartemen memiliki pemandangan pusat kota. Gedung itu dikelilingi oleh begitu banyak jendela. Joshua pernah berada di angkatan udara sebelum ini dan Amber selalu mengikuti kemanapun Joshua ditugaskan. Itulah mengapa mereka dikatakan melakukan pernikahan singkat, karena Amber ingin dapat tinggal di perumahan yang hanya bisa ditinggali oleh istri. Tetapi pada saat ini Joshua sudah keluar dari angkatan udara sehingga mereka tidak perlu berada di pangkalan lagi. Jadi mereka pulang ke Tulsa dan tinggal bersama orang tuanya sebelum pindah ke tempat mereka sendiri. Saat itu Amber sedang mengandung 7 bulan. Pada 7 Juni pukul 4:09 malam, seorang saksi mata menelpon 911 mengatakan dia sedang duduk di luar untuk istirahat merokok di dekat University Club Tower. Ketika dia melihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bahkan tidak ingin dia percayai sendiri. Karena dia melihat seseorang jatuh dari gedung, dia yakin itu dari sekitar lantai 17. Dia berkata dia mendengar kaca pecah dan kemudian orang ini mendarat di atap garasi. Dia jatuh sangat cepat. Ketika para medis tiba, sudah terlambat. Dia memiliki banyak luka patah tulang yang membuatnya tidak mungkin untuk bertahan hidup. Dia telungkup dan tubuhnya remuk di atap. Namun pada saat yang sama, seorang wanita bersandar di atas tubuhnya, memeluknya dan menggulingkannya sambil menangis di atasnya, memegangi wajahnya dan meminta para medis untuk menghidupkannya kembali. Mereka segera menyadari dia sedang hamil. Tapi bagaimana istrinya bisa sampai di sana bahkan sebelum polisi datang? Ada satu orang yang dapat memberitahu penyelidik dengan tepat apa yang terjadi menjelang saat ini, atau setidaknya apa yang telah dia lihat. Pada hari yang sama terjadi, seorang pekerja pemeliharaan gedung apartemen dipanggil ke kamar 2509 untuk memperbaiki jendela yang pecah. Dia datang karena mereka menelpon dan mengatakan bahwa ada jendela yang sangat kecil di kamar tidur yang perlu diperbaiki. Itu adalah jendela yang sama yang akan menuju ke teras atau balkon mereka. Jadi dia berkata, dia pergi ke apartemen ini. Dia melihat Amber dan Joshua yang tampak agak kesal satu sama lain. Mereka berdua berada di ruang tamu. Ketika dia bekerja, dia harus keluar ke balkon ini. Dia tidak bisa benar-benar mendengar banyak hal yang terjadi di dalam. Tapi saat itulah dia mendengar suara benturan. Dan dia melihat tubuh Joshua jatuh dari jendela di ruang tamu. Pada titik ini pekerja pemeliharaan dengan cepat mengantarkan Amber ke lift dan turun ke lobi. Dia sangat takut berada di lift bersama seorang pembunuh. Nah, apa yang terus dikatakan Amber dengan keras adalah, "Aku mendorongnya." Ketika mereka sampai di lantai 8 di atas garasi, mereka menemukan mayat di sana. Joshua jatuh 17 lantai. Apakah Amber mendorongnya secara tidak sengaja? Atau apakah ini sudah direncanakan? Apakah dia baru saja membunuh suaminya dan meminta pekerja pemeliharaan ini menyaksikan semuanya sebagai alibi? Salah satu petugas membawanya pergi dari tempat kejadian karena itu adalah pemandangan yang sangat dramatis. Dan Amber sedang hamil. Amber akhirnya dibawa ke kantor polisi hanya untuk menjauhkannya dari tempat kejadian. Sementara penyelidik pergi ke tempat kejadian, ketika mereka mendengar pernyataan pekerja pemeliharaan tentang Amber yang mengatakan dia mendorongnya. Saat itulah mereka mulai curiga. Detektif mulai mengumpulkan bukti dari TKP. Mereka berbicara dengan para saksi. Salah satunya mengatakan bahwa sekitar waktu Joshua akan jatuh, mereka mendengar langkah kaki seperti berlari dari satu sisi apartemen ke sisi lain yang menurut mereka aneh. Saat penyelidik melihat ke dalam apartemen, mereka tidak melihat tanda-tanda perlawanan. Selain, tentu saja, jendela yang rusak. Mayat Joshua dibawa untuk diotopsi dan penyebab kematiannya diputuskan sebagai pembunuhan. Tetapi penyelidik tidak bisa menentukan dengan tepat bagaimana dia jatuh dari jendela. Apakah ini bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan? Namun 2 saksi melihatnya jatuh dari gedung dengan posisi terlentang. Tetangga lain mendengar Amber menjerit setelah langkah kaki itu. Dan kemudian ada beberapa detik keheningan. Dan kemudian Amber mulai berteriak, "Tidak, tidak, tidak." Penyelidik berbicara dengan orang tua Amber yang baru saja tiba di tempat kejadian. Sementara itu, Amber berada di ruang interogasi tanpa petugas polisi lainnya. Dia berbicara dengan neneknya. Dia menangis tapi tanpa air mata. Dia perlahan-lahan mengungkapkan apa yang terjadi hari itu. Dia tidak percaya bahwa itu terjadi dan dia membunuhnya. Dan itu terus berputar di kepalanya. Amber sering mengatakan bahwa dia berharap dia yang mati, bukan Joshua, dan seharusnya itu dia. Amber bilang, mereka benar. Orang tua Joshua terus mengatakan, jika kami tetap bersama, saya akan membunuhnya.
Amber mengatakan hari itu dia bertengkar dengan Joshua. Dia berteriak dan mulai menangis ke kamar mandi begitu keras sampai dia muntah. Setelah itu Joshua masuk dan memberitahunya bahwa dia ingin mereka berpisah. Joshua berencana untuk pergi. Tasnya dikemas di dekat pintu. Dia punya rencana untuk pergi dari sana. Dan Amber berkata dia akhirnya mendorong Joshua ke dinding ketika mereka berada dalam perkelahian dan pertengkaran. Dan ini adalah lokasi di mana jendela di ruang tamu berada. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, Joshua telah jatuh. Dia terhuyung mundur ke jendela. Amber berkata bahwa saat Joshua jatuh, dia mencoba menangkapnya, meraih kakinya, tapi Joshua terlalu berat untuk dipegang. Sampai di sini, banyak orang yang percaya bahwa Amber shock. Itulah sebabnya dia cengeng. Itulah sebabnya dia tidak benar-benar mengeluarkan air mata meskipun secara teknis dia menangis. Tetapi yang lain percaya bahwa Amber sebenarnya sangat manipulatif dan berusaha bertindak seperti tidak bersalah. Seperti dia tidak membunuh suaminya. Ini adalah kasus yang memiliki orang-orang yang sangat banyak berada di satu sisi dan sisi lainnya. Namun saya mencoba menyajikan kasus ini di tengah-tengah dan membiarkan Anda yang memutuskan. Amber didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan jaminannya ditetapkan sebesar $250.000. Amber memberikan pernyataan melalui pengacaranya. Dia mengatakan hari itu Joshua marah padanya karena dia memisahkan cucian mereka. Amber akan mencuci pakaiannya sendiri. Dia marah pada Joshua karena Joshua terus mengatakan akan meninggalkannya. Joshua akhirnya melempar keranjang cucian itu ke jendela yang ada di kamar tidur mereka, yang merupakan jendela yang akan diperbaiki. Argumen tidak berhenti di situ. Mereka mulai bertengkar, saling mendorong satu sama lain bolak-balik. Joshua meletakkan tangannya di pundak Amber. Amber mendorongnya menjauh untuk melepaskan dirinya. Joshua akhirnya jatuh ke belakang. Keluarga Joshua telah dihubungi tentang ini dan ayahnya berkata, begitu dia melihat petugas di pintu, dia tahu bahwa Joshua sudah mati dan dia juga tahu Amber pelakunya. Sebenarnya Joshua menelpon ayahnya pagi itu untuk meminta tumpangan ke rumah mereka karena di sanalah dia akan tinggal sebentar saat mereka berpisah. Dan karena ayahnya tidak bisa, dia akhirnya menelpon beberapa teman dan teman-temannya akan membawanya. Seluruh keluarga Joshua mengatakan bahwa Joshua dan Amber berada dalam hubungan yang cukup kasar dan Joshua ingin bercerai karena seluruh hubungan mereka sulit sejak awal. Tapi Joshua yakin dia bisa memperbaikinya. Namun 3 bulan sebelum kematiannya, Joshua juga telah mengajukan perintah penahanan terhadap Amber yang diajukan pada tanggal 10 Mei di pengadilan distrik Tulsa. Joshua memberitahu hakim bahwa dia pergi keluar karena Amber menangis dan dia mencoba menghiburnya. Dia kembali ke dalam dan saat itulah dia mengatakan kepada Amber bahwa dia akan tidur di sofa malam itu. Amber bilang oke, tapi Amber malah melemparkan lampu lantai yang mengenai kepalanya sehingga Joshua membutuhkan 10 staples dan 11 jahitan. Keluarga Joshua mengatakan ini bukan pertama kalinya Joshua melaporkan pelecehan dari Amber, tapi hanya itu satu-satunya laporan yang dimiliki oleh Departemen Kepolisian Tulsa karena mereka tinggal di Alaska sebelum ini. Joshua berkata Amber pernah menghantam kepalanya 1 kali, melemparkan telepon, sepatu boot baja, melemparkan Joshua ke bawah tangga. Tapi masalahnya adalah perintah penahanan tidak pernah resmi dibuat. Amber dan Joshua pindah kembali ke Tulsa karena Joshua telah dikeluarkan dari Angkatan Udara. Dia bersiap-siap kembali ke sekolah untuk menjadi perawat terdaftar. Saudara laki-laki Joshua bicara tentang hubungan mereka. Katanya pada hari pernikahan mereka, Amber meneriaki Joshua seperti menggertaknya di depan semua orang. Seperti dia tidak peduli bahwa itu membuat malu. Pada banyak kesempatan, dia melihat Joshua dipukul dan dicubit oleh Amber. Tapi setiap kali, Joshua mengatakan, Amber masih belum dewasa. Sebenarnya dia gadis yang sangat baik. Tapi pada satu titik, saudara laki-laki Joshua bahkan mendapatkan telepon dari Joshua yang mengatakan bahwa dia ingin bercerai. Joshua menangis di telepon dan itulah pertama kalinya dia mendengar saudaranya menangis dari sudut pandang keluarga Amber. Mereka mengatakan Joshua adalah orang yang kasar sehingga dialah yang selalu dilaporkan di Alaska. Joshua memukul Amber bahkan ketika Amber hamil dan mereka mengatakan alasan sebenarnya mengapa Joshua dipecat dari Angkatan Udara adalah karena dia banyak minum dan memakai narkoba. Dikatakan oleh keluarga Amber bahwa Joshua telah kecanduan Oxycontin sebelum mendaftar dan kemudian dia sadar ketika dia berada di Angkatan Udara. Tapi dia jatuh kembali ke narkoba dan itu sebabnya dia dipecat. Mereka juga mengatakan bahwa Amber adalah gadis yang sangat kecil. Mereka bilang Amber tidak mungkin bisa mendorong pria sebesar itu keluar dari jendela sendirian. Keluarga ini mulai menunjuk satu sama lain dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan orang lain. Amber membayar jaminan dan dibebaskan sampai persidangan. Pengacaranya, Jason Koran berkata bahwa ini adalah tragedi bagi semua yang terlibat. Untuk Joshua yang sekarang sudah meninggal, untuk Amber yang didakwa atas pembunuhannya, dan untuk putra mereka yang mungkin tidak akan memiliki orang tua. Amber kemudian menyalahkan pembelaan diri atas kematian suaminya. Dan jaksa bahkan mendatanginya dengan kesepakatan pembelaan yang mengatakan jika dia mengaku bersalah, dia bisa mendapatkan hukuman sekitar 5 tahun. Namun Amber menolak untuk menerima ini, dan itu berarti dia bisa saja dihukum lebih dari itu, bahkan seumur hidup.
hidup. Tapi 6 bulan kemudian, ketika mereka masih menunggu persidangan, Amber dimasukkan kembali ke penjara. Karena dia telah gagal dalam tes narkoba, Amber memakai marijuana dan dia juga lupa mengisi monitor pergelangan kakinya. Pada titik ini, keluarganya juga mengajukan tuntutan hukum kematian yang salah untuk Joshua Heberling terhadap apartemen karena jendelanya yang lemah. Mereka percaya bahwa jendela berbahaya dan tidak aman untuk tinggal di sana. Selama persidangannya yang dimulai pada Maret 2003, 2 tahun setelah insiden, Amber mulai menyalakan jendela yang lemah. Banyak orang memperhatikan bahwa suara Amber berubah ketika dia berbicara di publik. Dari suara berbicara biasa menjadi hampir seperti bisikan, dan ini tidak biasa dia lakukan. Beberapa orang percaya bahwa pernyataan bisikan ini semacam latihan atau seperti taktik untuk persuasi. Seorang saksi mata bersaksi, Amber memberitahu bahwa dia mencoba meraih kakinya, tapi kakinya terlalu berat untuk dipegang. Dan kemudian rekaman Amber dan neneknya berbicara ditampilkan di pengadilan, diperlihatkan kepada juri, dan saksi lain yang sebenarnya adalah manajer apartemen. Dia bersaksi melihat Amber ketika pertama kali turun ke lobi setelah seluruh kecelakaan ini terjadi. Amber tidak marah, dia tidak dalam keadaan agresif, dia terisak-isak. Seorang narapidana bersaksi, dia adalah teman satu sel Amber. Dia berkata, Amber memberitahunya bahwa dia melihat Joshua lengah dan membunuhnya. Namun narapidana ini dikenal sebagai pembohong dan memiliki 20 hukuman kejahatan. Jadi dia tidak bisa menjadi sumber yang bisa diandalkan. Pembela memutuskan untuk menyalahkan kaca di apartemen. Mereka memanggil seorang ahli jendela. Orang ini bersaksi bahwa kaca di gedung itu kira-kira sama dengan kaca yang digunakan dalam bingkai foto. Itu tipis, tapi spesialis kaca lain mengatakan bahwa kaca itu biasa untuk gedung tinggi. Tapi persidangan bukan tentang kaca. Ini bukan tentang menyalahkan apartemen. Ini tentang apakah Amber yang melakukan ini atau tidak. Juri berunding selama 3 jam dan kembali dengan vonis bersalah. Amber dijatuhi hukuman 25 tahun dan denda $10.000. Amber tampak terkejut. Dia digiring pergi dan dibawa ke pusat pemasyarakatan Mabel Bayside. Amber telah melahirkan putranya saat ini yang bernama Levi. Sekarang dirawat oleh ibu Amber. Amber mengklaim dalam sebuah wawancara, dia tidak mengambil kesepakatan pembelaan yang akan memberinya hanya 5 tahun penjara karena dia percaya pada sistem peradilan dan tidak percaya bahwa ada orang yang akan menemukan dia bersalah atas pembunuhan. Namun Amber mengatakan meskipun dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun, dia tidak menyesal tidak mengambil kesepakatan pembelaan. Amber berencana untuk mengajukan banding atas kasusnya dan melanjutkan wawancara untuk menyebarkan ceritanya yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Amber bahkan membuat film seri dokumenter berjudul Wanita yang Membunuh, di mana dia mengatakan bahwa dia dan Joshua sama-sama muda dan egois pada saat itu. Jika mereka lebih tua, dia yakin mereka akan bahagia selamanya. 3 tahun dalam hukumannya, pada 24 Oktober 2016, Amber ditemukan tergantung di selnya. Penyebab kematiannya diputuskan adalah sebagai bunuh diri. Ketika keluarganya mendengar tentang hal ini, mereka mengatakan bahwa ini bukan bunuh diri, itu pasti pembunuhan. Amber tidak akan melakukan itu. Dia ingin hidup untuk bayi laki-lakinya. Dia menantikannya. Sebuah stasiun berita lokal telah mewawancarai Amber sebelum kematiannya dan bertanya padanya apakah dia ingin melakukan wawancara, dan Amber setuju. Aneh sekali, dia begitu bersemangat untuk melakukan wawancara ini, namun sehari kemudian dia bunuh diri. Tuntutan hukum kematian kedua yang salah diajukan dari ibu Amber atas kematiannya terhadap Oklahoma Department of Corrections. Dikatakan bahwa penjara tempat Amber berada tidak memiliki kamera keamanan yang bekerja pada hari dia meninggal, dan keamanan pada umumnya lunak bagi para narapidana. Sekarang keluarganya benar-benar percaya bahwa sistem peradilan telah gagal sejak awal dan bahwa Amber seharusnya tidak pernah masuk penjara. Hari ini, putra Amber dan Joshua, Levi, akan berusia 9 tahun. Dia memahami apa yang terjadi pada keluarganya. Dia mencari tahu kebenaran serta memahami mengapa ini terjadi. Dia mengunjungi kuburan orang tuanya setiap bulan. Itu membuat Anda memikirkan semuanya. Jika ini benar-benar kecelakaan, dia kehilangan ayahnya dalam hitungan detik dan kemudian ibunya pada detik berikutnya. Semua karena sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi pada saat yang sama, jika ini adalah pembunuhan, Joshua dan keluarganya pantas mendapatkan keadilan itu. Kasus ini sangat membingungkan untuk dikatakan. Apakah Anda percaya Amber bersalah atas pembunuhan? Apakah dia ingin suaminya mati? Dan jika ya, apa motifnya? Fakta bahwa Joshua dikatakan melempar keranjang dan memecahkan kaca jendela. Jika keranjang bisa memecahkan jendela dengan mudah, itu membuat Anda bertanya-tanya, apakah kaca terlalu lemah? Seorang pria bernama Mark Mesalom menuliskan,
Bangunan dan kaca itu berumur sekitar 45 tahun pada saat itu. Bahwa ada lapisan dempul yang diterapkan secara tidak profesional di tepinya. Dia mengatakan bahwa area di sekitar jendela sudah sangat rusak. Dan sepertinya seseorang baru saja mendempul di atasnya berkali-kali untuk mencoba memperbaikinya. Kaca itu kurang dari 1,8 inci tebalnya yang dikenal sebagai kekuatan tunggal. Dan dia bilang itu terlalu lemah untuk digunakan di jendela. Dia menjelaskan bahwa kaca laminasi akan tahan jika pecah karena akan tetap di tempatnya meskipun rusak. Itu tidak akan sepenuhnya hancur dan di sekitarnya masih ada penghalang. Saya menemukan grup Facebook yang adalah komunitas orang-orang yang percaya bahwa Amber tidak bersalah atas pembunuhan dan bahwa dia dibunuh. Mereka mengatakan sebenarnya hari itu Amber sangat gembira karena pengacaranya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa keluar lebih cepat dari yang diharapkan. Halaman ini juga mengklaim bahwa ada seorang narapidana bernama Patricia Rucker yang dipenjara karena mencekik pacarnya 20 tahun sebelumnya. Dan dia adalah tipe orang yang agresif. Mereka percaya bahwa Patricia yang membunuh Amber dengan mengikat tali pelurus rambut di lehernya dan menggantungnya, dan diduga ada bekas cakar di leher Amber. Namun tidak ada bukti. Saya tidak tahu apakah informasi itu benar. Itu hanya sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai beberapa informasi tambahan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terlepas dari apa yang Anda yakini terjadi dalam kasus ini adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki dapat terjadi. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With